Di sini ada juga tersedia glampingnya ya pemirsa ya. Itu dia berkapasitas 3 sampai 5 orang. Nah, jadi di sini pun ada juga yang privatnya yang dari bambu sama kayak apalah, kayak bangunan villa gitu ya. Ada kayak bangunan villa di sini. Nanti untuk harganya kita bertanya kepada abang yang mengurus di area ini ya. Jadi ini saya mau tunjukin juga di sebelah sana pun dia terdapat toilet umum ya. Toiletnya kalau sekilas saya lihat dari sini sih bersih itu toiletnya ya. Nah, jadi di area taman ini pun di sini bisa juga diadakan kayak acara mau barbecue ya. Di sini pun bisa juga kita panggang-panggang. Nah, ini ada areanya. Di sini pun ada disediakan satu buah kursi ya dari besi. Jadi kalau kita nginap di sini malam hari terasa kayak sangat tenang dan damai gitu ya pemirsa ya. Nah pemirsa, sekarang saya mau berjalan menuju ke apa ya, lokasi glampingnya di sebelah kiri saya ini. Jadi mari ikutin saya. Nah ini dia lokasi glampingnya pemirsa ya. Ini dia bisa muat 3 sampai 5 orang ya di dalam satu apa ya, kayak kabin plastik gitulah ya. Jadi di depan sini pun kelihatan ya ada sebuah tangga naik dia ke atas pohon. Ini untuk melihat pemandangan sekitar sini ya pemirsa ya. Cuman ini kan udah malam jadi nggak kelihatan ya pemandangannya. Jadi ini ada tangga. Jadi kita bisa naik ke atas tangga ini. Di atas ada balkonnya. Kita bisa menikmati pemandangan alam yang indah di sini. Saya mau coba naik ke atas, saya mau lihat kondisi ini apa tempat untuk glamping. Pemirsa, ini kita coba ya, kita lihat isinya. Ini saya buka dulu sletingnya. Nah ini dia. Nah jadi di dalam ini ya bisa sekitar maksimalnya 5 orang pun masih muat lah ini di dalam ya pemirsa ya. Di dalam pun terdapat itu ada colokan listrik ya untuk ngecas handphone, ada stop kontak untuk lampu, ada kasurnya juga ya, dan itu apa namanya kayak yang untuk di lantai apa namanya itu matras gitu ya. Oke, ini kita kunci kembali. Nah jadi kalau kita menginap di sini, kita serasa menyatu ya dengan alam gitu ya. Nah, pemirsa, di sini ada terdapat penginapan berbentuk villa ya, bergaya Eropa gitulah ya. Di sini ada villa blue, pink, sama green ya. Nah, jadi ini kita coba kita lihat dulu ke dalam ya pemirsa ya. Penginapan ini, setelah itu kita bertanya harganya berapa ya. Yuk kita ke dalam. Nah, pemirsa, begitu kita masuk ke ruangan ini yang berwarna pink, di sini pun disesuaikan ya untuk spraynya berwarna pink, bantal dan gulingnya pun semuanya berwarna pink. Nah, di sini ini ada cermin, ada juga ya apa ya wastafel gitu ya. Nah, di sini ada sebuah kayak bopet gitu ya. Nah, ini pun kain. Dilengkapi dengan TV. Di sini pun ada sebuah sofa untuk kita duduk santai. Nah, di sini walaupun cuacanya sejuk ya, tapi pihak pengelola pun menyediakan kipas angin ya. Jadi manakala kita merasa gerah, kipas angin ini dapat dihidupkan. Tapi kalau kita merasa udah cukup, nggak perlu dihidupin gitu ya. Nah, sekarang kita lihat toiletnya ya. Nah, pemirsa, ini saya udah sampai di kamar mandinya. Kamar mandinya bersih. Di sini menggunakan air panas ya. Dan di sini pun menggunakan kolset duduk ya. Jadi ada air panas dan di sini pun ada penampungan air menggunakan ember ya. Jadi dilengkapi juga dengan gantungan baju. Saya rasa untuk standar dari kamar mandinya ini udah cukup bersih ya pemirsa ya. Nah di sini kan ada sebuah pintu nih pemirsa. Jadi pintu ini bisa kita buka, kita bisa keluar. Di depan sana ada balkon untuk menatap pemandangan gitulah ya. Jadi yuk sekarang kita ke sana.
Nah, di sini ada sebuah balkon. Nah, kita bisa ngelihat sekeliling kita di sini ya pemirsa ya. Cuman kita di sini harus hati-hati ya. Karena kita berada di ketinggian, jangan terlalu menyandari pagar pembatas ini ya. Pagar ini bukannya apa ya? Bukannya keamanan tingkat tinggi. Pagar ini untuk menandakan bahwasannya ini batas untuk kita gitulah ya. Jadi jangan terlalu kuat menyandar pagar ini untuk menjaga keselamatan kita ya pemirsa ya. Jadi kemanapun kita pergi, keselamatan adalah utamanya ya. Nah, di sini pun ada kursi 2 buah untuk santai ya. Lantainya menggunakan papan kayu ya pemirsa ya. Jadi kesannya kita menyatu di alam di sini. Jadi diinjak pun rasanya enak kayu ini ya. Nah, dia nggak terlalu dingin dibanding dengan menggunakan granit ya. Kalau menggunakan granit pastinya ini udah sangat dingin sekali gitu ya. Kalau kita menginap pemirsa, nggak usah khawatir dengan stok apa ya air minum kita ya. Di sini udah disediain 1 buah dispenser lengkap dengan galon berisi dengan air. Nah, jadi jika air ini udah habis, kita tinggal bilang aja. Nanti ke petugas segera diganti dengan galon yang baru ya oleh petugas di sini gitu ya. Di sini pun tersedia ya. Ini seperti teh. Nah, di sini ada kopi. Di sini pun ada gula. Sudah lengkap dengan ini piring dan gelasnya ya. Jadi kita tinggal menyeduh. Mau nyeduh teh ataupun nyeduh kopi udah lengkap di sini, dan sendok garpu pun sudah ada di sini pemirsa. Tisu pun udah disediakan ya. Jadi saya rasa fasilitas seperti ini ya untuk penginapan udah layak gitulah ya. Oke pemirsa, ini kita udah di depan. Ini ada kamar ya, blue ya, tipe blue. Jadi kita mau tanya dulu harganya ke Abang ini berapa Bang? Kalau untuk tipe ini Bang harganya berapa dia Bang per malamnya? Kalau 1 malamnya, kalau berdua dia cuman 700 aja Pak. Berdua 700.000. Iya. Oh, ini berarti kapasitas 4 sampai 6 orang Pak. Itu 1 juta Pak. Oh, kalau dia 4 sampai 6 orang, iya. Dia dikenakan 1 juta. 1 juta rupiah Pak. Oke. Jadi kalau misalkan dia datangnya kira-kira mau misalnya ada datang rombongan 10 orang. Itu apa ranjangnya muat? Kita cuma 6 sampai 8 aja Pak, karena kita 2 orang untuk tambah extra bed. Nah, 1 udah nunggu extra bednya di dalam, berarti tinggal 1 lagi tambah. Oh gitu ya. Berarti maksimalnya sampai tadi berapa orang tadi? 6 sampai 8 Pak. 6 sampai 8 ya. Oke. Udah free breakfastnya juga Pak. Oh gitu. Udah free floatingnya juga Pak. Keseluruhan orangnya itu? Iya. Oh berarti nggak kita mahal. dapat floating lagi Pak. Yang namanya keranjang apung itu seperti yang di Bali, udah ada makanan snacknya 2, sama buah 2, jusnya 2. Berarti kalau kita hitung-hitung nggak mahal ya. Seperti Terus itu, Pak. tadi ada tambahan extra bed ya? Iya betul Itu Pak. harga extra bed berapa itu? Kalau 1 cuma 50 Pak. 50 ya? Iya. Untuk yang kapasitas 1 orang sendiri 1 ya? orang Pak. Berarti misalkan penambahan 2 dikalikan 2 gitu ya? Seperti itu aja Pak. Di sini kalau untuk check-in jam berapa? Kalau biasanya kita jam 12-an Pak, Jam sampai setengah 1. Jam 1 lah kita bilang. Jam 1 boleh. Check out maksimalnya jam 12. Ya, jam 12 Pak. Setengah 1. Terus gini, kalau pengunjung itu datang kemari, misalkan dia udah check out nih, kan paginya udah sarapan. Ya, betul. Terus dia mau makan siang di sini tersedia nggak? Boleh Pak. Maksudnya ada tersedia. Kita itu kan ada berarti, buku menu lagi. iya udah lagi. hitungan lain lagi. Hitungan Maksud lagi, saya boleh. ada tersedia juga di sini Tersedia, ya, seperti Pak. nasi gitu ya. Ada Pak. Oh, berarti aneka sayur-sayuran atau gimana? Ada Pak. Sesuai dengan menu kita di sana Pak. Oh, gitu ya. Jadi untuk makanan di sini nggak usah khawatir ya. Nggak usah khawatir Pak. Sebab kalau di sini nggak dilengkapi pun yang nginap di sini pun bingung juga. Bingung ya. dia Pak. Mau keluar kan jauh. Iya gitu betul. Ya. Oke, Bang, tanya-tanya dikit lagi. Terus kelebihan untuk daerah kita ini apa ini Bang? Yang lebih menonjolnya gitu loh. Ini dulu ada sejarahnya juga ini sih Pak. Ini dulu waktu zaman nggak enak, waktu zaman penjajahan, di sini titik kumpul Pak, assembling point. Nah, ketika musuh datang dari sana, disinilah kita palu gong. Bapak tahu pegong kan? Dong, Gong, dong, tahu. dong. Nah, masyarakat Ngumpul di sini. ngumpul di sini. Oh. Begitu Pak. Baru yang kedua, bukan hanya ini aja tempat wisata kita, di bawah juga ada namanya Gua Umang Pak, Belobang. Kalau 2 hari kita jalanin pakai obor, kalau alat seadanya mungkin nggak bisa nggak bisa ditembus gitu loh Pak, yang 2 harinya. Oh, jadi harus pakai apa? Iya, ada alatnya ini lagi Pak.
kita alat tambahan gitu, Pak. Oh, ada disediain di sini. Di bawah sana, Pak. Gua Umang namanya. Oh, berarti, dia berlobang dia, Pak. Berarti gua itu udah dibuka untuk pariwisata gitu. Belum dibuka. Cuman kalau untuk berapa meter gitu, 50 meter masih bisa dijalani, Pak. Tapi keselamatan orang Ada, Pak. Ada juga yang pemandunya, Pak. Oh, ada guide-nya. Ada pemandunya, Pak. Guide-nya juga. Terus kalau misalkan kita nginap di sini mau main ke gua itu, boleh, itu berbayar lagi atau gimana? Ya, itu inisiatif kita aja, Pak, kepada pemandu itu aja. Oh, gitu. Istilahnya sukarela lah. Sukarela gitu aja, nggak ada untuk dipatok, Pak. uang capek dia gitu, itu aja lah ya. Aja, Pak. Berarti nanti si pemandu ini membawa senter atau gimana? Iya, betul. Nah, tapi di dalam kayak ular atau apa nggak ada, Pak. Berarti kita masuk gua itu posisi berdiri atau menunduk? Ada yang berdiri, bisa juga menunduk, Pak. Menunduk pun nggak pernah ini kali. Oke, nanti kita cari waktu yang pas, kita main ke sana. Boleh, Pak. Jadi misalkan setelah nantinya pemirsa itu menonton video ini ya, Bang. Mereka itu tertarik dengan gua ini, tapi mereka belum sempat untuk menginap. Hanya tujuannya mau ke situ aja, boleh juga? Boleh. Oh. Tapi sebelumnya ya kita informasi dulu, komunikasi dulu, biar kita infokan kepada pemandu tadi, guide tadi. Oh gitu. Guide-nya orang kampung sini juga. Pemirsa, kalau mau kemari mau berkunjung ke apa tadi Lau Umang? Gua Umang, Pak. Gua Umang ya. Iya. Nah, Gua Umang itu pemirsa bisa menghubungi abang ini dengan nomor handphonenya berapa 0812 6975 6198, Pak. Oke, nanti pemirsa silakan hubungi dulu. Sebab begini ya pemirsa ya, itu yang namanya pemandunya itu nggak selalu ada standby di sini. Iya, jadi, betul. Pemirsa harus menghubungi nomor tersebut. Nanti abang ini bisa menghubungi si pemandu tersebut. Nah, untuk biaya menuju ke Gua Umang itu tidak dipatok ya berapa besarnya. Itu hanya sukarela. Ibaratnya uang capek si pemandu gitulah pemirsa. Saya rasa itu udah lumrah itu ya, udah wajar ya gitu ya. Jadi di sini pun tadi menurut abang ini ada sejarahnya juga ya tentang waktu zaman-zaman penjajahan dulu. Di sini adalah tempat titik kumpulnya gitu ya. Jadi di sini dibunyikan gong. Seluruh masyarakat di desa ini titik kumpulnya di sini gitu. Sekarang kita udah berada di penginapan tipe kabin ya. Ini berkapasitas 2 sampai 3 orang. Oke, kita ke dalam ya. Masih menggunakan material yang sama ya pemirsa ya, berdinding kayu, berlantai kayu juga. Jadi kesan alaminya tetap dikedepankan gitu ya. Nah, di sini ini ada ranjang dengan bantal 2. Bantal dan guling lah untuk 2 orang gitu ya. Di sini dia tersedia gordeng. Nah, di sini pun ada TV ya. Di sini ada kaca untuk kita berias. Nah, ini pun di sini ada dispensernya juga. Jadi makanya kalau kemari itu nggak usah takut kita kehausan ya. Jadi air ini kalau habis tinggal bilang aja ke petugas nanti diganti. Nah, di sini pun masih sama ya. Ada teh, ada kopi dan gula juga ya, sendok pun udah disediain. Nah, ini dia di bagian belakang sama juga kayak teras gitu ya. Iya, betul, Pak. Coba kita buka, kita lihat. Wah, begitu kita buka pintu ini, udara sejuk alam ini langsung menyerang kita ya. Jadi kita merasakan segarnya luar biasa di sini. Nah, jadi kita di sini dapat melihat seluruh area inilah pemirsa ya. Kita bisa duduk di sini, aduh sangat nyaman, udara dan keheningan alamnya pemirsa ya. Jadi saya rasa saya sendiri pribadi saya sangat suka ya dengan suasana alam di sini ya. Jadi di tempat ini saya rekomendasikan buat pemirsa, bagi pemirsa yang suka dengan keheningan alam. Nah, jadi kalau untuk pemirsa itu yang suka dengan meditasi, di sini sih tempatnya sangat cocok ya. Meditasi itu kita bisa di sini meditasinya, ataupun kita bisa di bagian taman untuk meditasi kalau cuaca itu lagi nggak hujan ya pemirsa ya. Jadi saya rasa tempat sedamai ini sangat susah ya dicari ya untuk saat ini. Mungkin aja kalau kita tinggal di sini bisa kalau 1 malam aja nggak cukup gitu ya, bisa 2 sampai 3 malam juga ya. Saya rasa demikian ya. Oke, tadi menurut informasi ada yang berbentuk maksudnya bangunannya dari bambu juga ya. Jadi sekarang kita mau lihat dulu yang dari bambu itu.
Namun sebelum kita menuju ke sana, kita tanya lagi untuk ini harga apa ya, sewa per malamnya itu berapa ya, sebelum kita ke sana. Bang, kalau ini harganya dia berapa, Bang? Kalau 2 sampai 3 orang dia 500, Pak. 500 2 sampai 3 orang. Iya, berarti kalau untuk 2 orang pun sama ya, tetap 500 iya, tetap, ya. Pak, Ini udah berikut dengan Pripesnya, Pak. Oh, gitu ya. Pripes, ya, Terus tadi fasilitas yang Abang bilang kayak naik balon apa itu nggak ada lagi kalau untuk ini ya. Oh, itu nggak dapat kalau ini, Pak. Oh, itu khusus dapat, yang ya? ini enggak, Pak. Khusus yang ini enggak Iya, ya. nggak Oke. dapat, Pak. Jam check-in sama check-out tetap sama ya, Bang ya. Iya, betul. Nah, terus misalkan pemirsa datang kemari naik kendaraan mobil atau motor, itu Sepeda parkirnya dikenakan biaya lagi nggak? Nggak ada lagi, Udah Pak. free itu Udah ya? free semua, Pak. Oke. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed.